Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan biografi lengkap Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Wafat tanggal 25 Desember tahun 1985. Pendidikan, Pesantren Talangsari, Jember, Pesantren Kasingan, Rembang, Jateng, Pesantren Termas, Pacitan, Jatim. Pengabdian, Pengasuh Pesantren Salafiyah Pasuruan. Kesabarannya memang diakui tidak hanya oleh para santri, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat serta umat Islam yang pernah mengenalnya. Sangat jarang ia marah, baik kepada santri maupun kepada anak dan istrinya. Kesabaran Kiai Hamid di hari tua, khususnya setelah menikah, sebenarnya kontras dengan sifat kerasnya di masa muda. Kiai Hamid dulu sangat keras, kata Kiai Hasan Abdillah. Kiai Hamid lahir di Sumbergirang, sebuah desa di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 1333 H. Ia adalah anak ketiga dari 17 bersaudara, 5 di antaranya saudara seibu. Kini, di antara ke-12 saudara kandungnya, tinggal 2 orang yang masih hidup, yaitu Kiai Abdur Rahim, Lasem, dan Halimah. Sedang dari 5 saudara seibunya, 3 orang masih hidup, yaitu Marhamah, Maimanah dan Nasriyah, ketiganya di Pasuruan. Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama di Lasem, dan ibunya adalah anak Kiai Sidik, juga ulama di Lasem dan meninggal di Jember, Jawa Timur. Kiai Sidik adalah ayah Kiai Haji Mahfuz Sidik, tokoh NU, dan Kiai Haji Ahmad Sidik, mantan Rois UMNO. Keluarga Hamid memang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan dunia pesantren. Sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Anak keempat itu mula-mula belajar membaca Al-Quran dari ayahnya. Pada umur 9 tahun, ayahnya mulai mengajarinya ilmu fiqh dasar. Maka Salafiyah menonjol sebagai suatu lembaga untuk mencetak perilaku seorang santri yang baik. Di sini, Kiai Hamid mewajibkan para santrinya salat berjamaah 5 waktu. Sementara jadwal kegiatan pesantren lebih banyak diisi dengan kegiatan wirid yang hampir memenuhi jam aktif. Semuanya harus diikuti oleh seluruh santri. Kiai Hamid sendiri tidak banyak mengajar, kecuali kepada santri-santri tertentu yang dipilihnya sendiri. Selain itu, khususnya di masa-masa akhir kehidupannya, ia hanya mengajar seminggu sekali, untuk umum. Musala pesantren dan pelatarannya setiap Ahad selalu penuh oleh pengunjung untuk mengikuti pengajian selepas salat subuh ini. Mereka tidak hanya datang dari Pasuruan, tapi juga kota-kota Malang, Jember, bahkan Banyuwangi, termasuk wali kota Malang waktu itu. Yang diajarkan adalah kitab Bidayah Al-Hidayah karya Al-Ghazali. Konon, dalam setiap pengajian, ia hanya membaca beberapa baris dari kitab itu. Selebihnya adalah cerita-cerita tentang ulama-ulama masa lalu sebagai teladan. Tak jarang, air matanya mengucur deras ketika bercerita. Disuguhi kulit roti, Kiai Hamid memang sosok ulama sufi, pengagum Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya Ihya Ulum ad-Din dan Bidayah Al-Hidayah. Tapi, corak kesufian Kiai Hamid bukanlah yang menolak dunia sama sekali. Ia, konon,
memang selalu menolak diberi mobil Mercedes, tapi ia mau menumpanginya. Bangunan rumah dan perabotan-perabotannya cukup baik, meski tidak terkesan mewah. Ia suka berpakaian dan bersorban yang serba putih. Cara berpakaian maupun penampilannya selalu terlihat rapi, tidak kedodoran. Pilihan pakaian yang dipakai juga tidak bisa dibilang berkualitas rendah. Berpakaianlah yang rapi dan baik. Biar saja kamu disangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa bagimu, katanya suatu kali kepada seorang santrinya. Namun, Kiai Hamid bukanlah orang yang suka mengumbar nafsu. Justru, kata Idris, ia selalu berusaha melawan nafsu. Hasan Abdillah bercerita, suatu kali Hamid berniat untuk mengekang nafsunya dengan tidak makan nasi tirakat. Tetapi, istrinya tidak tahu itu. Kepadanya lalu disuguhkan roti. Untuk menyenangkannya, Hamid memakan roti itu. Tapi tidak semuanya. Melainkan kulitnya saja. Rupanya dia suka kulit roti, pikir istrinya. Esoknya ia membeli roti dalam jumlah yang cukup besar. Lalu menyuguhkan kepada suaminya kulitnya saja. Kiai Hamid tertawa. Aku bukan penggemar kulit roti. Kalau aku memakannya kemarin, itu karena aku bertirakat, ujarnya. Dahulu kala, berkali-kali Kiai Hamid ditawari mobil Mercedes oleh H. Abdul Hamid, orang kaya di Malang. Tapi, ia selalu menolaknya dengan halus. Dan untuk tidak membuatnya kecewa, Hamid mengatakan, ia akan menghubunginya sewaktu-waktu membutuhkan mobil itu. Kiai Hamid memang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Suatu sikap yang terbentuk dari ajaran Idhalus Surur, menyenangkan orang lain, seperti dianjurkan Nabi. Misalnya, jika bertamu dan sedang berpuasa sunnah, ia selalu dapat menyembunyikannya kepada tuan rumah, sehingga ia tidak merasa kecewa. Selain itu, ia selalu mendatangi undangan, dimanapun dan oleh siapapun. Selain terbentuk oleh ajaran Idhalus Surur, sikap sosial Kiai Hamid terbentuk oleh suatu ajaran yang dipahami secara sederhana mengenai kepedulian sosial Islam terhadap kaum duafa yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sedekah. Memang karikaturis, meminjam istilah Abdurrahman Wahid tentang sifatnya. Tapi, Kiai Hamid memang bukan seorang ahli ekonomi yang berpikir secara lebih makro. Walau begitu, kita dapat memperkirakan, sikap sosial Kiai Hamid bukan hanya sekadar refleksi dari motivasi keagamaan yang egoistis, dalam arti hanya untuk mendapat pahala, dan kemudian merasa lepas dari kewajiban. Kita mungkin dapat melihat betapa ajaran sosial Islam itu sudah membentuk tanggung jawab sosial dalam dirinya meski tidak tuntas. Ajaran Islam, tanggung jawab sosial mula-mula harus diterapkan kepada keluarga terdekat dan masyarakat sekitar, kemudian tetangga paling dekat dan seterusnya. Urut-urutan prioritas demikian tampak pada Kiai Hamid. Kepada tetangga terdekat yang tidak mampu, konon ia juga memberikan bantuannya secara rutin, terutama bila mereka sedang mempunyai hajat, apakah itu untuk mengawinkan atau menghitan anaknya. Haji Misikat yang mengabdi padanya hingga ia meninggal, bercerita bahwa bila ada tetangga yang sedang punya hajat, Kiai Hamid memberi uang Rp. 10.000 plus 10 kg beras. Islam mengajarkan, Hari Raya merupakan hari di mana umat Islam dianjurkan bergembira sebagai rasa syukur setelah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Menjelang Hari Raya, sebagai layaknya seorang ulama, Kiai Hamid tidak menerima hadiah dan zakat fitri. Tetapi,
Ia juga sibuk membaginya kembali kepada handai tolan dan tetangga terdekat. Menurut H. Misikat, jumlah hadiah berupa beras dan sarung untuk tetangga dekat setiap tahun tergantung yang dipunyainya dari pemberian orang lain. Tapi yang pasti, jumlahnya tak pernah kurang dari 313 buah. Ini adalah jumlah para pengikut perang Badar pecah di bulan Ramadan antara Nabi dan orang kafir. Penelusuran lebih jauh akan menyimpulkan, perhatian terhadap orang lain merupakan ciri dari sikap sosialnya yang kuat. Bahwa semua tindakannya itu tumbuh dari sikap penuh perhatian yang tinggi terhadap orang lain. Sehingga, kata H. M. Hadi, bekas santri dan adik iparnya, semua orang merasa paling disayang oleh Kiai Hamid. Setiap pagi, mulai pukul 3, ia suka berjalan kaki berkeliling ke musala-musala hingga sejauh 1-2 kilometer. Untuk membangunkan orang-orang, biasanya anak-anak muda, yang tidur di tempat-tempat ibadah itu. Di samping itu, beberapa rumah tak luput dari perhatiannya sehingga membuat tuan rumah tergopoh-gopoh demi mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu menjelang subuh itu adalah Kiai Hamid yang sangat diseganinya. Sikapnya yang kebapaan itulah yang membuat semua orang mengenalnya secara dekat merasa kehilangan ketika ia wafat. Ia selalu dengan penuh perhatian mendengarkan keluhan dan masalah orang lain, dan terkadang melalui perlambang-perlambang, memberi pemecahan terhadapnya. Tak cuma itu, ia sering memaksa orang untuk bercerita mengenai yang menjadi masalahnya. "Ceritakan kepada saya apa yang membuatmu gundah," desaknya kepada Haji Ahmad Sobi Ubaid, meski telah berkali-kali mengatakan tidak ada apa-apa. Dan, akhirnya setelah dibimbing ke kamar di rumahnya, Sobi dengan menangis menceritakan masalah keluarga yang selama ini mengganjal di hatinya. Di saat lain, orang lain terpaksa bercerita bahwa ia masih kekurangan uang menghadapi perkawinan anaknya, setelah didesak oleh Kiai Hamid. Kiai Hamid lalu memberinya uang 200.000 rupiah. Pemberian uang untuk maksud-maksud baik ini memang sudah bukan rahasia lagi. Selain sering dihajikan orang lain, sudah puluhan pula orang yang telah naik haji atas biayanya, baik penuh maupun sebagiannya saja. Lebih dari itu, tak kurang 300 masjid yang telah berdiri atau direnovasi atas prakarsa serta topangan biayanya. Menurut Haji Misikat, kegiatan seperti ini kian menggebu menjelang ia wafat. Ia memprakarsai renovasi terhadap beberapa musala di dekat rumahnya yang selama ini tak pernah terjamah perbaikan. Untuk itu, di samping mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, ia memberi wewenang kepada masing-masing panitia untuk mempergunakan namanya dalam mencari sumbangan. Maliki, seorang ulama kondang Mekah yang baru saja wafat, bertamu. Beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usia. Sikap tawaduk itulah, antara lain, rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersinggung, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Beliau sangat penyabar. Sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riyadah latihan,
yang panjang. Beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riyadah telah memberi beliau kekuatan nan hebat untuk mengendalikan amarah. Beliau, misalnya, dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal, santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri. Sudah malam. Ayo tidur. Jangan sampai ketinggalan salat subuh berjamaah, kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri para santri-santrinya dan ayam-ayam ternak beliau ludes dipotong mereka. Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, makan, berarti bukan rezeki kita, kata beliau. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget. Dan sejak itu kapok, tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riyadah dan mujahadah, memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. Sampeyan tanya saja kepada Kiai Gofur. Beliau ahlinya, kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Beliau pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau dan mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdurrahman yang tinggal di sebelah rumahnya dan kepada Ustaz Soleh, keponakannya yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit, terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun umumnya tak lepas dari penyakit ini. Apakah menggunjing kiai saingannya atau orang lain? Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sampai Kiai Haji Ali Masum berkata, wali itu ya Kiai Hamid itulah. Beliau tidak mau menggunjing atau membicarakan orang lain. Suatu ketika seorang Habib dari kota Malang, ketika masih muda, yaitu Habib Bakir Mauladawilah, sekarang beliau masih hidup, diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustazul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Habib Abdul Qadir Bilfaqih berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang agar tahu sejatinya orang tersebut siapa, orang atau bukan. Suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui seorang waliullah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa yang diijazahkan, Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, ini bukan Mbah Hamid, ini adalah khodamnya.
Mbah Hamid tidak ada di sini. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid. Bagaimanapun beliau manusia biasa, Rasulullah pun manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Sabtu 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi. Menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan dan Muslim di tempat lain. Hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam kompleks pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam RSI, Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Umat pun dan patah habaib menangis. Pasuruan seakan terhenti, bisu, oleh duka yang dalam. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun kota. Memadati gang-gang dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka, dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, mengangkat tangan, Allahu Akbar, 4 kali dalam salat jenazah yang kolosal. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT dan semoga kesalahan-kesalahan beliau juga diampuni oleh Allah SWT. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.